Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatannya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di malam yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita, yang telah membawa kita ke dalam cahaya-cahaya hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini sebenarnya dadakan juga, belum ada ini sebelumnya, insyaallah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayatnya dalam surah Al-Asr. Di dalam surat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita semua bahwasannya manusia itu semuanya rugi, kecuali ada berapa orang tuh? Berapa golongan? Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa manusia ini semuanya rugi kecuali 4 perkara ini, 4 golongan. Sebelum itu Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan Al-Asr, yaitu waktu. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu? Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bersumpah dengan makhluknya, kecuali makhluk itu sangat agung gitu, sangat mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah di sini dengan waktu, karena waktu ini sangat penting bagi kehidupan manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat setelahnya menjelaskan wal asri innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia ini fi khusr, dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa amilus solihat, dan orang-orang yang selalu selalu melaksanakan kebaikan. Makanya nasihat buat diri ana dan buat kita semua di sini, jangan pernah menganggap remeh sebuah kebaikan, walaupun itu sekecil apapun kebaikan tersebut. Karena dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa biwajhi akhika walau antalqa akhaka biwajhin talq. Jangan pernah menganggap remeh suatu kebaikan, walaupun antum bertemu dengan saudara antum dengan wajah yang
ceria, dengan senyuman yang indah gitu. Makanya jangan pernah menganggap remeh suatu kebaikan, walaupun kebaikan itu sekecil apapun kebaikan tersebut. Kita tidak tahu kebaikan mana yang memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan istighfar kita satu kali akan menghapus dosa kita yang telah lalu. Kita tidak tahu. Mungkin dengan salawat kita kepada Rasulullah SAW satu kali, Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusan kita. Makanya pintu kebaikan ini sangat banyak. Maka jangan pernah berhenti untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan. Kemudian yang kedua, illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa tawassaw bil haqq, yaitu orang-orang yang saling mewasiat kepada al-haq, kebenaran. Makanya seorang mukmin seperti yang disampaikan oleh Ustadz Delvi tadi, al-akhilau yauma idzin aduun ilal muttaqun. Sesungguhnya pada hari itu semua orang itu al-akhila itu sahabat dekat itu menjadi musuh kita pada hari kiamat, kecuali orang-orang yang bertakwa. Makanya jadilah teman yang saling mewasiatkan, saling menasihati dalam setiap kita. Hidayah Allah Subhanahu wa taala kita tidak tahu datang dari mana. Mungkin dengan nasihat teman kita, ayo pergi sholat, ayo kita sholat berjamaah di masjid, ini kita akan mendapatkan pahala dari apa yang dia kerjakan juga kan. Nah, makanya di sini kita harus dan hidup dengan saling menasihati atas kebenaran. Kemudian yang terakhir, watawassaw bis sabr, yaitu saling menasihati dalam kesabaran. Menuntut ilmu itu butuh dengan kesabaran. Orang yang tidak akan tanpa kesabaran, orang tidak akan bisa mendapatkan ilmu. Karena dengan sabar kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang menjadi tujuan kita. Makanya kita harus saling menasihati dalam kesabaran. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan berkaitan dengan surat ini, Imam Syafi'i mengatakan, lauma anzalallahu hujatan illa hadhihi surah lakafathum. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujah kecuali surat ini, maka itu cukup baginya. Makanya surat ini adalah surat yang salah satu surat yang sangat agung yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu kalimat dari ana, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita bisa selalu istiqomah dalam kebaikan Allah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan memberikan kita kesabaran dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.